Halo, nama saya Dia Yunifitasari dari Prodi Manajemen Universitas Dian Nusantara. Kali ini saya akan presentasi dengan topik pemberdayaan karyawan dan komunikasi organisasi. Topik yang pertama itu pemberdayaan karyawan. Kira-kira apa sih hal penting dari pemberdayaan karyawan? Definisi pemberdayaan adalah kebebasan, keleluasaan, dan tanggung jawab karyawan terhadap pekerjaannya. Hal itu punya nilai positif karena karyawan akan merasa lebih berpartisipasi dalam setiap proyek-proyek yang ditugaskannya. Jadi, manajer akan membuat vibes lingkungan kerja yang lebih baik agar karyawan lebih loyal dan lebih baik dalam bekerja. Selain pentingnya pemberdayaan karyawan, ini juga punya tujuan yang baik untuk karyawan karena karyawan akan merasa berkontribusi pada suatu perusahaan itu karena mereka merasa potensinya benar-benar digunakan dalam suatu perusahaan itu. Jadi semua effort yang dilakukan untuk perusahaan itu benar-benar disambut baik oleh perusahaan. Dan pastinya hal ini tuh pasti ada tujuan baiknya juga dan ada output baiknya juga buat perusahaan. Sebenarnya ini hal yang simpel, tapi ini tuh berguna juga untuk berjalannya suatu bisnis dalam perusahaan. Karena jika SDM atau SDM dari karyawannya bagus, berkualitas, maka output yang dihasilkan dari karyawan ini pasti bakal bagus. Jadi maksudnya pekerjaan yang mereka kerjakan juga pasti bakal bagus dan berefek pada perusahaan itu sendiri gitu. Jadi penting banget adanya pemberdayaan karyawan. Klasifikasi pemberdayaan ini tuh mempunyai dua aspek. Yang pertama psikologis internal, yang kedua aspek sosial situasional. Kita bahas aspek yang pertama dulu, aspek psikologis internal. Aspek ini tuh lekat sama kontrol dan kompetensi. Jadi artinya karyawan akan lebih merasa bisa mengontrol setiap proyek-proyek yang mereka lakukan dengan rules yang baik dan dengan KPI yang sudah ada. Jadi mereka bisa melakukan pekerjaan dengan metode mereka sendiri, tetapi dengan target-target yang sudah ditentukan. Nah, untuk aspek kedua, social situation, yang artinya itu lekat dengan keterampilan interpersonal. Artinya karyawan akan lebih aktif terhadap karyawan-karyawan lainnya untuk menciptakan situasi kerja yang lebih baik dan hasil yang lebih baik. Selanjutnya, cara memberdayakan karyawan. Sebagai manajer kita harus tahu cara memberdayakan karyawan. Yang pertama, kita harus mempunyai strategi pemberdayaan. Nah, strategi ini tuh mempunyai banyak aspek. Yang pertama, kita sebagai manajer harus bisa menetapkan tujuan-tujuan setiap karyawan pada pekerjaannya. Yang kedua, mungkin kita bisa membudayakan setiap kesalahan yang dilakukan karyawan mungkin adalah cara belajar mereka untuk terus berkembang. Tetapi ini harus dengan rules dan kebijakan yang baik agar tidak ada kesalahpahaman di setiap case masalahnya. Yang ketiga mungkin sebagai bentuk rasa loyalitas kita kepada karyawan, kita bisa memberikan tambahan pembelajaran atau tambahan workshop atau webinar-webinar yang mereka bisa lakukan agar bisa meningkatkan cara kerja mereka. Aspek selanjutnya itu ada memberikan otonomi atau memberikan kebebasan setiap karyawan untuk memilih cara kerja yang sesuai dengan passionnya mereka. Dan yang terakhir, membangun kepercayaan. Mungkin manajer harus lebih membebaskan karyawan dan memberi kepercayaan agar hasil yang dilakukan tanpa ada pressure dan dengan hasil yang baik gitu. Jadi karyawan tidak merasa dikekang atau adanya sikap otoriter dari manajer. Selanjutnya, manfaat pemberdayaan. Manfaat ini mempunyai nilai positif dari segi karyawan dan segi perusahaan. Kalau untuk karyawan sendiri, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja, yang artinya karyawan merasa diberdayakan pada setiap pekerjaan-pekerjaan mereka dan tidak adanya rasa pressure dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Nah, kalau untuk sisi perusahaan sendiri, jadi dari segi
manajer dan semua petinggi-petinggi pada perusahaan sudah tahu apa yang dimau karyawan dan apa yang akan ditentang karyawan. Dengan begitu, semua bisa tepat dalam mengambil keputusan untuk baik dan buruknya pada karyawan. Ya, setelah pemberdayaan karyawan sudah berjalan dengan baik, kita mungkin bisa move pada komunikasi organisasi. Kira-kira apa sih definisinya komunikasi organisasi? Suatu gerakan yang dilakukan pada manajer dan karyawan dengan tujuan dan niat yang sama. Pertama, mungkin bisa memiliki hubungan yang baik. Jadi dengan adanya hubungan yang baik antara manajer dan karyawan akan menciptakan mungkin yang pertama suasana kerja akan lebih happy, lebih fun, jadinya nggak ada rasa pressure juga. Terus karyawan juga akan lebih mudah menyampaikan segala keluhannya, serta manajer juga bisa tahu di mana titik masalah pada karyawan-karyawannya. Kesimpulannya, pemberdayaan karyawan dan komunikasi organisasi efektif dua elemen penting untuk meningkatkan efektivitas kinerja pada perusahaan atau organisasi. Yang kedua, mengambil keputusan yang lebih baik. Mungkin dengan karena manajer juga sudah tahu karakteristik karyawannya sendiri, jadi mungkin setiap problem yang ada akan lebih mudah diselesaikan. Dengan memberdayakan karyawan, organisasi atau perusahaan sudah pasti menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktivitas, serta tujuan yang sudah ditetapkan bisa lebih tercapai secara efisien. Sekian presentasi dari saya perihal topik pemberdayaan karyawan dan komunikasi organisasi. Terima kasih.